Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kepada yang tidak tahu, saya beritahu bahwa tepat esok hari, tanggal 5 Februari 2023, orang-orang Tionghoa di seluruh penjuru dunia akan bersukacita merayakan malam bulan purnama pertama di tahun baru Imlek yang disebut Yuan Xiaoji. Nah, berhubung malam bulan purnama pertama tersebut selalu jatuh pada tanggal 15 kalender Tionghoa, maka di Indonesia hari raya ini lebih lazim disebut Cap Gomeh. Cap Go berarti 15 dan Meh berarti malam, yang merupakan bahasa Hokkien untuk menyebut hari ke-15 pada malam bulan purnama pertama di tahun baru Imlek. Cap Gomeh tidak dapat dipisahkan dari perayaan tahun baru Imlek, karena Cap Gomeh merupakan malam penutup yang mengakhiri rangkaian perayaan tahun baru Imlek. Perlu diketahui bahwa perayaan tahun baru Imlek telah dimulai sejak seminggu sebelum malam pergantian tahun, yang dalam bahasa Hokkien disebut Jisi Xiang'an. Jisi berarti 24, yang merujuk pada tanggal 24 bulan 12 di penghujung tahun baru Imlek. Sedangkan Xiang'an berarti menaikkan syukur, yang merujuk pada ritual menaikkan syukur atas keselamatan, keberkahan, dan kedamaian yang telah dimiliki sepanjang tahun. Keselamatan, keberkahan, dan kedamaian atas keluarga lazim dikaitkan dengan dapur, tempat aktivitas memasak, yang menjadi simbol bahwa setiap hari seluruh anggota keluarga mendapatkan kecukupan makanan. Berhubung dapur ada di bawah penjagaan Chosen, sang dewa dapur, maka setiap tanggal 24 bulan 12 diadakanlah suatu ritual yang disebut sembahyang dewa dapur. Selanjutnya, sehari menjelang tahun baru Imlek pada tanggal 30 bulan 12, yang dalam bahasa Hokkien disebut Sacap Meh, Sacap berarti 30 dan Meh berarti malam, diadakanlah sembahyang pergantian tahun, sekaligus sembahyang penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dalam satu ritual yang lazim disebut sembahyang arwah atau sembahyang leluhur. Setelah ritual berakhir, maka diadakanlah acara makan malam bersama seluruh anggota keluarga, yang dilanjutkan dengan acara Shaoshui atau bergadang menyambut tahun baru Imlek. Bagi anak-anak yang tidur dan tidak begadang, akan dibekali angpao, yaitu bungkusan merah berisi uang, supaya mereka tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Keesokan harinya di hari pertama tahun yang baru, orang-orang akan saling mengunjungi kerabat dan kenalan untuk mengucapkan salam dan ucapan doa terwujudnya kemakmuran. Kemudian rangkaian perayaan tahun baru Imlek ini akan diakhiri dengan merayakan Cap Gomeh pada tanggal 15 di bulan pertama tahun baru Imlek. Cap Gomeh awalnya dirayakan sebagai ritual penghormatan kepada Dewa Taid, yang dianggap sebagai dewa tertinggi pada zaman dinasti Han yang berkuasa dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 221 Masehi. Nama Taid secara harfiah memang berarti Maha Tunggal atau kesatuan yang agung. Namun dalam jajaran para dewa, ia dipersonifikasi sebagai Taid Cinjin atau Mahadewa manusia sempurna. Taid adalah penguasa 5 kerajaan langit dan juga dikenal sebagai dewa bintang kutub yang tinggal di istana timur. Taid merupakan dewa yang mau mendengar jerit ratapan orang-orang yang menderita, lalu memberi pertolongan dengan menjelma ke dalam beraneka bentuk di berbagai wilayah. Itulah sebabnya ia kemudian mendapat gelar kehormatan sebagai Mahadewa yang paling terhormat dan penolong kesengsaraan. Pada perayaan untuk menghormati Dewa Taid ini, lampion-lampion diterbangkan ke langit sebagai simbol untuk membuang nasib buruk pada tahun sebelumnya dan menyambut nasib baik pada masa mendatang. Ritual ini kemudian menjadi tradisi yang lestari sampai saat ini.
Dan pada gilirannya, maka Cap Gomeh pun identik dengan festival lampion. Sepanjang jalan dihiasi lampion warna-warni dengan aneka bentuk yang indah, dan orang-orang menggantung lampion-lampion berwarna merah, tanda keberuntungan dan kemakmuran di rumah masing-masing. Pada saat merayakan Cap Gomeh, semua orang bersuka cita menyambut datangnya musim semi di awal tahun baru Imlek. Dan sambil memandang lampion-lampion serta menikmati tarian naga dan barongsai, pesta kembang api dan tentu mercon, mereka pun menyantap Yuan Xiao atau wedang ronde. Itulah sebabnya di negeri asalnya Cap Gomeh lebih lazim disebut Yuan Xiao Ji. Perayaan Cap Gomeh masuk ke Indonesia melalui akulturasi dari masyarakat Tionghoa Peranaan yang sebagian besar berasal dari daratan Cina Selatan. Mereka meyakini bahwa pada hari ke-15 pada saat bulan purnama, Sam Kakong yang terdiri dari 3 dewa, yaitu Dewa Xiangguan Tianquan, Dewa Herguan Quan, dan Dewa Tiongguan Tiquan, turun dari langit ke bumi untuk memberikan pengampunan dan membagikan kesejahteraan serta nasib baik. Cap Gomeh juga dirayakan sebagai hari tolak bala dan cuci jalan, dengan cara melakukan ritual untuk menolak segala hal buruk dan membersihkan jalan untuk mengusir roh-roh jahat. Sedikit berbeda dengan negeri asalnya, perayaan Cap Gomeh di Indonesia yang dimeriahkan dengan festival lampion, tarian naga, dan barongsai, juga ada tradisi menyantap lontong Cap Gomeh, yaitu masakan akulturasi Tionghoa Peranaan berupa lontong opor ayam dan telur, plus sambal goreng ati, lodeh, dan bubuk kedelai. Sahabat-sahabat Kristus, lantas bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi tradisi Cap Gomeh? Tentu saja tidak masalah apabila sekadar makan lontong Cap Gomeh atau minum wedang ronde, yang merupakan makanan dan minuman khas pada waktu merayakan Cap Gomeh. Namun, tentu saja kita tidak boleh turut serta dalam ritual untuk menghormati Dewa Dait maupun para Dewa Sam Kakong. Dan sudah tentu juga tidak boleh turut serta dalam ritual tolak bala dan cuci jalan. Adalah merupakan hal yang wajar apabila orang-orang di dunia ini berusaha mendapatkan berkat di tahun yang baru dan mencari pertolongan saat menghadapi kesusahan maupun ancaman mara bahaya yang datang menjelang. Seperti pemazmur, banyak orang di dunia juga melayangkan matanya ke gunung-gunung, kemudian bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Mazmur 121 ayat 1. Namun, tidak banyak orang seperti pemazmur yang mengetahui jawaban yang benar atas pertanyaan penting tersebut, dan dengan penuh keyakinan kemudian bermazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Ya, betul. Pertolongan yang sejati atas segala masalah hidup kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Maha Kuasa yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Karena Tuhan adalah penjaga yang tidak akan terlelap dan tertidur, yang akan menaungi di sebelah tangan kanan kita dan menjaga nyawa kita terhadap segala kecelakaan. Mazmur 121 ayat 3-8. Sahabat-sahabat Kristus, bulan purnama pertama pada tahun baru Imlek sama seperti bulan purnama lainnya di setiap bulan di sepanjang tahun, yang hadir atas kehendak Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kehadirannya sama sekali tidak mempengaruhi nasib kita, karena sejatinya Tuhanlah yang memelihara hidup kita dan memberi pertolongan pada waktunya. Amin.